Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IAPSK 2.0 ini terdiri atas 4 buku yang tadi sampulnya sudah diperlihatkan pada akhir peluncuran, yaitu buku 1 tentang naskah akademik, buku 2 pedoman umum akreditasi program studi, yang ketiga adalah panduan penyusunan LED dan pengisian DKPS, dan buku 4 adalah panduan dan matriks penilaian. Yang pertama naskah akademik. Ya. Naskah akademik ini berisi kajian mendalam tentang kebijakan, kriteria, dan prosedur akreditasi program studi yang mencakup kajian teoritis dan empiris, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, arah pengaturan ruang lingkup dan model pelaksanaan akreditasi, dan 4 pengembangan teknologi informasi yang menjadi dasar penyusunan instrumen dan pelaksanaan akreditasi. Yang berikutnya adalah pedoman umum eh, APS. Ya. Pedoman ini merupakan panduan bagi pihak-pihak terkait. Ini banyak Bapak Ibu ya. Ada program studi, ada asesor, ada validator, ada UPP dan seterusnya yang berisi kriteria dan elemen akreditasi, prosedur pelaksanaan akreditasi, panduan penyusunan laporan evaluasi diri dan pengisian data kinerja program studi, dan panduan asesmen lapangan. Maka dengan adanya pedoman ini, proses akreditasi diharapkan dapat berjalan secara sistematis, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Kemudian ini panduan penyusunan LED. Panduan penyusunan LED dan pengisian DKPS adalah dokumen yang memberikan arahan sistematis kepada program studi dalam menyusun LED, yaitu dokumen yang berisi analisis data dan informasi kualitatif dan kuantitatif. Yang mohon diperhatikan di sini Bapak Ibu bahwa LED itu bukan sekedar deskriptif, tetapi ini adalah analisis data secara analitis, berarti analitis sifatnya, bukan hanya deskriptif. Tentang apa? Tentang kondisi, pencapaian, tantangan, dan upaya perbaikan suatu program studi dalam rangka akreditasi. LED memberikan gambaran menyeluruh mengenai mutu dan kinerja program studi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Bapak Ibu, inilah potret utuh ya dari sebuah kriteria dan apa namanya elemen. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bahwa nanti ada 9 kriteria. Misalkan ini kriteria 1 fisik keilmuan program studi, maka ini akan ada pengertian atau definisi. Kemudian akan elemen ada 1, elemen 2, elemen 3, dan seterusnya. Yang masing-masing elemen itu ada 4 sub-elemen, Bapak Ibu. Yang pertama panduan, ya, ini semacam instruction atau perintah untuk mengisi atau menyampaikan informasi atau data yang terkait dengan kinerja program studi. Kemudian ini adalah pertanyaan pemandu atau guiding question. Ini untuk memandu program studi ya untuk menyampaikan informasi yang sifatnya reflektif. Kemudian ada parameter pelampauan standar mutu. Mengapa pelampauan Bapak Ibu? Jadi karena ini adalah instrumen untuk unggul, maka parameternya tidak sekedar pemenuhan, tetapi pelampauan. Maka diharapkan program studi yang mengusulkan untuk organisasi itu diharapkan bisa melampaui standar mutu. Yang terakhir adalah bukti pendukung. Ini yang merupakan landasan bagi asesor nanti untuk memberikan penilaian. Kemudian ini data DKPS, Bapak sekalian, dan inilah yang mungkin sudah sering kita lihat, baik itu di BAN PT maupun di Lamdik versi 1.0. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada LED yang lebih ke kualitatif,
dan reflektif, sedangkan DKPS ini merupakan data-data kuantitatif, begitu. Kalau di versi 1.0 dijadikan satu, Bapak Ibu, kalau ini sudah terpisah. Ya. Nah, kemudian panduan dan metrik penilaian seperti ini mungkin sudah tidak asing bagi kita semua seperti ini, Bapak Ibu. Hanya mungkin nanti agak beda istilahnya. Di sini ada kriteria, ya, ada 9 nanti Bapak Ibu. Kemudian ada elemen, ya, elemen itu bagian dari kriteria. Nanti ada jumlahnya berapa ada. Kemudian ada indikator. Kemudian ada keterangan apakah input atau proses atau output. Kemudian ini ada harkat, ya, yang seperti dulu titik 10 ada harkat 4, ada 3, ada 2 dan 1 gitu. Inilah eh, penampakan dari matriks penilaian. Ini bagian 2. Nah, di bagian 1 ada panduannya bagaimana cara mengisi eh, metrik ini begitu. Nah, Bapak sekalian, kriteria dalam instrumen titik 2.0 ini ada 9 sama dengan 1.0 hanya beda beda namanya Bapak Ibu. Yang pertama adalah visi keilmuan program studi, yang kedua tata kelola UPPS, unit pengelola program studi, yang ketiga mahasiswa, yang keempat dosen dan tenaga kependidikan, yang kelima keuangan sarana dan prasarana pendidikan, yang keenam pendidikan, yang ketujuh penelitian, yang kedelapan pengabdian pada masyarakat, dan yang kelima penjaminan mutu. Bapak Ibu, kalau di instrumen 1.0 output itu diletakkan di kriteria sendiri, yaitu di 9. Untuk yang versi 2.0 ini, masing-masing kriteria ini ada unsur input, proses, dan output. Gitu. Sehingga ini lebih embedded begitu. Jadi tidak dipisah dalam satu kriteria sendiri begitu. Nah, inilah Bapak sekalian yang tadi saya sampaikan. Jadi ini visualisasi dari yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk setiap kriteria ada definisi, kemudian akan dielaborasi menjadi elemen-elemen-elemen. Jumlah elemen itu dari mulai 2 buah sampai 21. Nah, kemudian untuk setiap elemen, ya, tadi ada panduan atau instruction, ada pertanyaan pemandu atau guiding question, ada parameter pelampauan standar mutu, dan ada bukti pendukung. Nah, di akhir setiap kriteria, Bapak Ibu, ini yang membedakan antara versi 1.0 dengan 2.0, di setiap kriteria, program studi diminta untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi terhadap apa? Terhadap apa yang telah disampaikan di dalam elemen ini. Begitu. Maka Bapak Ibu, karena ada 9 kriteria, maka nanti akan ada 9 evaluasi dan tindak lanjut. Ya, ini berbeda dengan yang versi 1.0 di mana evaluasi itu menyebar, ada yang di bagian B dan di bagian C. Waktu itu begitu. Nah, inilah jumlah elemen yang tadi saya sebutkan ya. Jadi tadi kalau ada elemen untuk setiap kriteria, maka jumlah elemen kriterianya itu seperti ini. Jadi ini untuk program S1 Bapak Ibu ya. Jadi fisik ilmuwan ada 4 elemen ya. Tata kelola ada 4 elemen. Mahasiswa ada 9 elemen. Dosen dan tenaga kependidikan ada 7 elemen. Keuangan dan sarpras ada 6 elemen. Ini terbanyak pendidikan ada 21 elemen. Penelitian ada 6 elemen. Pengabdian kepada masyarakat ada 3 elemen dan penjaminan itu ada 4 elemen. Jadi total ada 60 elemen. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan versi 1.0 yang S1-nya 85 item waktu itu. Jadi pengurangannya itu sangat signifikan, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, ini sangat penting Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu program studi yang hari ini hadir, ini untuk mengantisipasi. Ada 5 perbedaan utama ya antara instrumen 1.0 dan instrumen 2.0. Yang pertama,
Instrumen 2.0 ini diperuntukkan bagi program studi yang ingin memperoleh akreditasi unggul. Nah, unggul ini dibagi dua, Bapak Ibu, ya. Unggul 5 tahun apabila skornya 361 sampai 400. Dan unggul 3 tahun apabila skornya 321 sampai 360. Dengan catatan, baik unggul 5 tahun maupun unggul 3 tahun itu, keduanya harus memenuhi syarat perlu akreditasi unggul. Ya, syarat perlu terakreditasi unggul. Ini yang tidak ada di instrumen 1.0. Nah, apa saja Bapak Ibu syaratnya itu? Nanti ada perbedaan antara program sarjana, program magister, dan program doktor ya. Untuk program sarjana ada 6, sedangkan untuk program PPG, program S2, S3 itu 5 Bapak Ibu. Untuk yang S1 adalah ini, ya. Yang pertama, kualitas dosen. Ini menyangkut kualifikasi akademik dan jabatan akademik. Berapa doktornya, berapa lektor kepalanya, berapa guru besarnya, begitu. Ya. Kurikulum, bagaimana pengembangannya, siapa yang terlibat, dan seterusnya. Pembelajaran mikro, ini yang merupakan salah satu penciri Lamdik. Kemudian pelaksanaan SPMI, kemudian produktivitas karya inovatif mahasiswa, ini yang penting Bapak Ibu, dan produktivitas publikasi dosen. 6 inilah yang nanti menjadi syarat perlu terakreditasi unggul. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah bobot luaran atau output di versi 2.0 ini lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Sekarang ini outputnya 45%, Bapak Ibu. Sedangkan yang di 1.0 itu hanya 33%. Jadi jauh, lebih dari 10 poin. Ya. Kemudian untuk bobot proses itu 35% dan bobot input itu 20%. Nah, sehingga bagi program studi yang ingin unggul, ya mohon dapat apa namanya dalam bahasa Jawa menggenjot yang 45% ini, berarti yang output ya itu. Di antaranya adalah contohnya ini, produktivitas karya ilmu mahasiswa dan produktivitas publikasi ini termasuk kualifikasi output yang 45% ini Bapak sekalian. Yang keempat Bapak Ibu, ya, akreditasi versi 2.0 ini adalah eh, akreditasi berbasis bukti atau evidence-based accreditation, ya. Jadi bukti pendukung untuk setiap klaim itu minimal ada 3 Bapak Ibu. Harus tersedia, ya. Kalau misalnya tersedia, lengkap enggak? Kalau misalkan tersedia atau lengkap, sahih enggak itu? Nah, ini tantangan baru bagi kedua belah pihak, baik itu asesor maupun program studi. Bagi program studi, itu harus menyediakan bukti pendukung yang lengkap dan sahih. Sedangkan bagi asesor, itu harus mencermati betul setiap bukti yang disampaikan oleh program studi. Ya, tidak sekedar ada atau tidak ada, tapi mohon juga lengkap tidak, sahih tidak, begitu. Oke. Dan terakhir adalah bahwa LED ini sifatnya analitik reflektif, ya, bukan hanya bersifat deskriptif. Bapak Ibu, kami diingatkan oleh Bapak Ketua Umum Prof. Mokhlas Samani ya bahwa LED itu bukan borang ya, namanya laporan evaluasi diri. Sama dengan ketika kami juga menyusun self evaluation report, maka harus ada unsur-unsur evaluasinya gitu. Oleh karena tadi maka ada 9 poin untuk evaluasi dan tindak lanjut. Inilah Bapak Ibu yang barangkali mohon dicermati ya, bagi Bapak Ibu program studi yang membedakan antara instrumen versi 1.0 dengan 2.0. Beberapa teman sudah mulai melihat dan kelihatannya lebih berat daripada 1.0. Pak Bebek, kemudian untuk penyusunan LED-nya itu ada 6 bagian. Yang pertama nanti halaman sampul, kemudian kata pengantar pimpinan UPPS, daftar isi, identitas program studi, ringkasan eksekutif, dan terakhir adalah bagian inti
LED yang ada 9 kriteria. Dan terakhir, Bapak Ibu, ini adalah penulisannya. LED ditulis dengan jenis huruf kalibri 12 atau Arial 11. Ya, jadi kalau kalibri 12, kalau Arial 11, spasi 1,15 ya, bukan spasi tunggal, tapi 1,15 ya. Panjang LED maksimal 100 halaman, tidak termasuk bagian awal. Ini juga termasuk yang membedakan antara versi titik 1.0 dan 2.0. Karena kalau versi 1.0 itu maksimal 200 halaman. Karena apa Bapak Ibu? Karena di LED-nya waktu itu merupakan gabungan dari data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan yang di versi titik 2.0 nanti itu, yang data kuanti itu dituangkan di DKPS, yang nanti akan dibaca oleh mesin, kemudian yang data kualitatif di LED. Begitu. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, gambaran umum tentang IAPSK 2.0 semoga dapat memberikan pemahaman awal bagi kita semua. Insya Allah untuk lebih detailnya nanti akan kami laksanakan sosialisasi tentang instrumen ini. Terima kasih. Mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.